Silakan Aldi. Ya, baik, terima kasih Nirma dan juga Gumilang. Selamat siang pemirsa, Dialog Siang TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, penangkapan Jarwo Wacik sebagai tersangka kasus korupsi sepertinya menambah daftar panjang politisi yang terlibat kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya sejauh mana penegakan hukum tersebut ditegakkan kepada para politisi yang tersangkut kasus korupsi? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di Studio 6 TVRI bersama kami Bapak John Panggabean selaku praktisi hukum. Selamat siang Pak John. Selamat siang Bang Aldi. Nah, langsung saja kita membahas mengenai kasus yang sedang hangat-hangatnya Pak. Penangkapan Jarwo Wacik, mantan Menteri SDM kita, dikaitkan terhadap banyaknya nantinya atau penutupan terhadap kasus-kasus mafia migas lainnya. Anda menanggapi hal ini seperti apa? Iya, memang benar, sejak reformasi, ini harus kita urut dulu. Memang kita ingin supaya penegakan hukum ini benar-benar dilaksanakan, yaitu hukum menjadi panglima. Ternyata faktanya, ya, seyogianya lah sebenarnya sejak reformasi ini ketaatan hukum oleh pejabat atau aparat penegak hukum itu maksimal. Kenyataan secara kuantitas, kualitas, ya. Kalau dulu yang namanya juga bupati sangat sulit untuk disidik, bahkan dibawa ke pengadilan. Tapi sekarang kenyataan menteri juga udah berapa yang kena kan gitu. Kepala daerah juga banyak yang kena, ya. Dan banyak sekali, dan di Sukamiskin itu banyak yang sudah di sana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini memang sangat disayangkan di suatu sisi. Tapi sisi lain memang inilah keinginan kita untuk menegakkan hukum. Ya, equality dulu, persamaan di muka hukum. Siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus disidik. Betul. Khususnya sejak ada KPK. Kan KPK ini kan diadakan karena memang pada saat itu polisi dan jaksa kurang maksimal untuk memberantas korupsi. Nah, jika sekarang Anda sebagai praktisi hukum melihat bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap para koruptor tersebut, sudah banyak nama seperti dari satu partai besar saja kita bisa menyebut ada Sultan Batugana, Andi Malarangeng, kemudian juga ada Anas Urbaningrum, Harta Timurdaya, Muhammad Nazarudin, banyak sekali nama-nama politisi-politisi besar yang juga sudah berkiprah di dunia politik. Anda melihat penegakan hukum terhadap koruptor tersebut seperti apa sekarang? Seperti yang saya katakan tadi, di suatu sisi kita sangat menyesalkan keadaan ini. Seyogianya lah pejabat-pejabat yang sejak reformasi itu mengabdi kepada bangsa ini. Ya, kenyataan banyak sekali yang menyelewengkan keadaan ini. Memang kita ajas praduga tak bersalah, ya. Ajas praduga tak bersalah berarti seseorang yang diduga atau disidangkan sebelum mempunyai kekuatan hukum dia tidak bersalah. Tetapi sudah banyak yang memang mempunyai kekuatan hukum. Jadi dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menyangkut partai politik atau saya justru harus kita dorong KPK lebih maksimal lagi. Terutama pada saat pemerintahan yang baru ini harus menyatakan presiden penegakan hukum harus depan, apapun, dan harus menginstruksikan kepada Jaksa Agung yang memang di bawah otoritasnya, begitu juga Kapolri, penegakan, mari kita bersama-sama demi bangsa ini supaya jangan terpuruk seperti yang ada. Kemudian Pak John, Anda sebagai praktisi hukum di sini melihat bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang strategis untuk memaksimalkan kinerja KPK tersebut dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor? Saya rasa nggak perlu kita ajari KPK, karena KPK punya akses, punya metode tersendiri, mereka punya peralatan canggih untuk menyadap, lain daripada kejaksaan atau kepolisian yang terbatas. KPK kita harus dorong secara psikologis. Artinya sepanjang ini dibutuhkan KPK harus kita dorong supaya pemberantasan korupsi maksimal di Republik ini. Ya kan gitu. Artinya, tetapi jangan hanya untuk memberantas kasus secara kuantitas. Pencegahannya juga harus. Metode apa sih? Kenapa sih kepala daerah ini banyak yang tersangkut pidana korupsi? Ya, kita lihat di monitor juga ada gambar tentang penangkapan Ratu Atut Khosia, kan? Kita kalau menghitung jari sudah banyak sekali bupati. Kemudian juga ini harus dikoreksi. Kenapa? Apakah metode cara pemilihannya itu atau membuat biaya kos yang tinggi, ya, sehingga kepala daerah yang setelah dia terpilih dia ingin mengembalikan biaya-biayanya. Jangankan kepala daerah, untuk caleg aja DPRD atau DPR katanya konon itu mengeluarkan miliaran. Jadi dari mana harus kembali ini? Ini harus kita kaji ulang, dan pakar-pakar hukum dan pakar sosiologi atau kriminologi harus berbicara ini, ya, harus dicari apa yang harus tepat metodenya. Seperti yang sekarang DPR menginginkan supaya nanti kepala daerah itu dipilih langsung. Kita rakyat belum tentu setuju. Reformasi menyatakan dipilih secara oleh DPR lembaga. Kita belum tentu setuju. Reformasi menyatakan kita harus secara langsung, karena itu otoritas kita, kewenangan kita. Itulah demokrasi. Berarti Anda juga setuju bahwa kasus-kasus
penyalahgunaan hukum dan penyelewengan hukum dan korupsi. Tentunya juga sering terjadi di struktural kedinasan begitu. Anda melihat ini? Saya melihatnya justru lebih jauh lagi. Kita jangan hanya korupsi. Penegakan hukum itu bukan hanya dibilang korupsi, dibilang pidana umum, dibilang perdata. Masyarakat yang mau mencari keadilan juga harus diberikan. Betul. Artinya diberikan kesempatan, bukan karena harus ada duit, ada perhubungan dengan penyidik atau yang lain-lain, tetapi kita mempunyai persamaan. Kalau menurut saya, supaya hukum ini tegak, polisi, advokat, jaksa, dan aparat penegak hukum ini harus menyatakan kembali ke integritas moral melayani masyarakat. Betul. Kita ini pelayan. Saya advokat, saya berpikir sebenarnya terenak kami ini advokat. Sudah diberi kepercayaan, dikasih lagi fee, ya kan gitu. Ya kita lakukanlah tugas kita dengan baik melayani. Begitu juga hakim, jaksa, polisi. Cuma ada satu hal yang saya mau kritisi belakangan ini. Kenapa kalau hakim memutuskan perkara, kalau dibebaskan selalu akan diperiksa? Apakah itu Mahkamah Agung atau Komisi Judisial? Ini yang nggak benar. Harusnya keputusan hakim sudah mutlak begitu ya? Enggak, hakim itu memutuskan berdasarkan bukti, minimal dua alat bukti dan keyakinan. Ini harus independen. Jangan kalau ada disebut bebas, dinyatakan salah apa hakimnya. Ya jaksa bisa banding atau kasasi. Inilah disebutkan harus kita menata atau memberikan hukum ini secara benar dan konsekuen. Artinya kalau memang harus diputuskan bebas, ya putuskan bebas. Tetapi memang harus dihukum dan sudah terbukti padahal korupsi diputus dengan ringan itu juga melukai hati masyarakat. Kalau memang pada saat sekarang kita ingin memberantas korupsi sudah terbukti, jangan minimal dong, yang maksimal lah. Betul. Sehingga ada efek jerah kepada orang-orang koruptor yang nantinya berniat untuk melakukan korupsi. Nah, kalau sekarang Anda melihat bagaimana ada semacam ketimpangan hukum yang terjadi antara misalnya kita mengatakan orang kecil begitu dengan orang-orang dengan jabatan yang tinggi di Indonesia. Apakah hal-hal ini Anda masih sering melihat terjadi? Apakah masih bahwa seperti maling ayam di penjara misalnya 5 tahun begitu, kemudian koruptor hanya mendapat penjara 4 tahun kemarin korupsi besar yang di Banten itu, Pak? Kalau menurut saya memang kalau ayam kan itu kan misalnya katakanlah itu seperti kan ketimpangan hukum ringan. Pak. Sebenarnya itulah bahasa di masyarakat. Yang jelas masyarakat masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Artinya begini, ada masyarakat awam ya yang mau tertindas, dia mengadukan. Kalau menurut saya ini faktual. Orang daripada yang punya power atau punya kedekatan, dia lebih cenderung akan lebih cepat. Ini yang harus kita rubah. Artinya apa? Biarlah aja persamaan di muka umum ini ditaati oleh semua aparat penegak hukum. Sehingga tidak terjadilah seperti yang sekarang ini. Banyak orang yang tidak percaya kepada lembaga penegak hukum. Terjadilah tindakan main hakim sendiri. Betul. Ini fenomena yang aneh. Belakangan ini setiap keputusan mau dieksekusi selalu ada perlawanan. Ada apa? Betul. Ini kan itu selalu harus kita kaji. Mengajukan kasasi. Bukan mengajukan kasasi. Dihadang. Eksekutornya dihadang. Ini nggak benar. Jadi ini harus kita jaga. Artinya marilah aparat penegak hukum kita bersama-sama yang mengabdi kepada bangsa ini sehingga hukum dipercaya, investor asing juga masuk. Dan tujuan hukum itu kan untuk kenyamanan masyarakat. Kita ini semuanya termasuk lembaga penegak hukum diberikan gaji, diberikan insentif, diberikan sesuatu fasilitas untuk menjaga keamanan di masyarakat dan untuk menegakkan hukum supaya tujuannya negara ini aman dan damai. Itulah tujuan hukum. Kemudian seperti apa Anda menilai tentang adanya ketidakberimbangan hukum itu tadi dengan istilah sekarang hukum bisa dibeli? Apakah Anda setuju dengan hal itu? Saya tidak setuju hukum bisa dibeli, tetapi kalau diselewengkan iya. Ya, diselewengkan. Artinya ada karena hukum itu kan sebenarnya abstrak, bisa ditafsirkan. Apalagi kalau memang menafsirkannya itu orang-orang pakar hukum. Di sinilah. Tapi kalau aparat penegak hukumnya atau hakimnya atau jaksanya atau advokatnya, khususnya hakimnya kembali menegakkan dengan benar, dia tidak akan menafsirkan, melakukan secara adil. Jadi keadilan masyarakat juga jangan kalau masyarakat menyatakan padahal belum tentu benar, apalagi media massa membuat opini, akhirnya hakim terpengaruh. Ini yang harus kita cegah. Hakim itu independen, biarlah memutuskan secara adil dan benar, karena dia akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu dari sisi penegak hukum. Kalau kita melihat dari sisi masyarakat sebagai whistleblower, Anda melihat ini seperti apa, Pak? Ya, masyarakat juga punya hak untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya. Apakah sudah banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan seperti kewajiban mereka untuk melaporkan para penyeleweng hukum tersebut? Sebenarnya secara KUHAP itu harus menyatakan kalau masyarakat melihat ada terjadi tindak pidana harus dia melaporkan. Justru kalau melaporkan ada ancaman hukumannya. Oleh karena itu masyarakat wajiblah kalau ada peristiwa laporkan. Bahkan bila penting dia menjadi saksi.
Betul. Sehingga ada kontrol terhadap semua aparat penegak hukum, pelaksananya maupun kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang di luar hukum itu sendiri. Betul. Sehingga hukum akan berjalan, masyarakat juga akan damai, sehingga tertib hukum ada. Jadi tidak lagi seperti yang ada sekarang, saling curiga. Jadi terlepas dari apapun peristiwa yang selama ini tentang hukum yang sudah katakan amburadul, mulai sekarang mari kita bersama-sama. Tidak usah saling menyalahkan. Yang seperti ada yang saat ini, saling menuduh, saling melapor antara aparat penegak hukum atau yang diawasi, Mari kita kembali kepada duduk bersama untuk menegakkan hukum ini sesuai dengan porsi kita masing-masing. Betul. Kan indah kan sebenarnya. Ibarat negara ini, ibarat rumah tangga. Iya, Pak. Rumah tangga kalau ada yang salah, hukum. Kita tegakkan hukumnya. Umpamanya di rumah aja, kalau ada keluarga yang salah, kalau bapaknya disiplin atau menyatakan menegakkan kamu tidak bisa begini. Atau diskors, tidak dikasih uang jahat. Begitu juga hukum yang ada di aturan-aturan yang sudah dibuat DPR itu dilaksanakan. Harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Dan satu lagi, DPR yang sudah membuat undang-undang harus ikut mendorong pelaksanaan undang-undang ini. Jangan lagi diintervensi pada saat sudah tatanan pelaksananya. Ya. Berikan kepada Pak penegak hukum, jangan intervensi. Saya bukan menuduh. Tapi kemudian jika intervensi itu ternyata memang dibutuhkan, kalau kita tadi melihat banyak penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap hukum itu sendiri, Pak, dari penegak-penegak hukum di Indonesia, Anda melihat bagaimana? Intervensi dalam arti positif, mendorong supaya penegakan hukum berjalan. Tapi kalau intervensi supaya seseorang yang sudah disidik, dihubungi penyidik, janganlah ini kawan atau bagaimana, itu adalah perbuatan melanggar hukum. Itu melanggar kode etik. Menurut saya ini transparan aja kita. Kemudian kalau jika Anda melihat penegak-penegak hukum yang akhirnya berada hakim konstitusi yang akhirnya terjerat kasus hukum juga, itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya tidak ada intervensi dari pihak lain, pihak luar begitu, tidak akan ketahuan gitu istilahnya? Ya, kenapa nggak ketahuan? KPK kan ada. Ya. Tetapi masyarakat juga memberikan hak untuk berkomentar, pakar-pakar, supaya penegakan dengan tujuan yang positif, supaya hukum ditegakkan. Intervensi sepanjang itu menegakkan hukum justru itu yang kita inginkan. Tapi kalau intervensi supaya penegak hukum atau terhadap tersangka itu ada sesuatu pelonggaran, itu yang nggak benar. Itu justru penyelewengan menurut saya, siapapun dia. Makanya saya katakan presiden yang baru nanti dengan jajarannya harus berkomitmen penegakan hukum adalah prioritas utama. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, sebenarnya opini pribadi Anda terhadap penegakan hukum pada periode presiden baru nanti tahun 2014-2019 mendatang sejauh apa? Saya masih punya keyakinan, walaupun di dalam kampanye saya ikuti terus pada saat itu, Pak Jokowi udah beranggapan bahwasanya dia akan menegakkan hukum, ya. Tapi kita lihat dan kita kaji dan kita kritisi nanti, kita berhak masyarakat akan dilaksanakan, tapi kita berkeinginan mengkritik harus yang positif. Jangan mengkritik tetapi untuk menjatuhkan atau memberikan sebuah opini. Tapi apapun ceritanya ini, pemerintahan ini harus kita dukung dalam arti menegakkan hukum secara benar dan konsekuen. Dan kita juga kemarin juga cukup harus berbangga karena waktu saat sengketa pemilu itu ternyata diselesaikan dengan jalur hukum dan diselesaikan dengan cara yang damai juga begitu. Ya, saya rasa juga harus demikian. Kan udah clear, kan tinggal menunggu dilantik. Dan kita tinggal menunggu pekerjaannya dan penegakan hukum itu kita lihat nanti dan harus sekali. Baik, kalau begitu terima kasih Pak John Panggabean atas kehadirannya di sini. Kita sama-sama berharap agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengerti tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Pak John, terima kasih atas kehadirannya. Ya, pemirsa, demikian dialog siang kita pada hari ini mengenai penegakan hukum di Indonesia dan juga pemberantasan korupsi.